9 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 11 September tahun 2011, Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, yaitu Presiden Barack Obama, menghadiri upacara yang diselenggarakan di Ground Zero di kota New York. Ground Zero adalah tempat di mana pernah berdiri gedung kembar World Trade Center yang legendaris. Upacara tersebut bertujuan untuk mengenang 10 tahun peristiwa tragedi 11 September yang dikenal dengan tragedi 9/11. Tragedi yang memakan korban hampir 3.000 jiwa. Di dalam acara tersebut, sesudah waktu hening atau moment of silence, Presiden Obama berdiri dan membaca ayat-ayat Alkitab yang diambil dari Kitab Mazmur pasal 46 secara lengkap. Terlepas dari masalah politik ataupun motivasi yang menjadi latar belakang terjadinya tragedi 9/11, pemilihan Mazmur pasal 46 untuk dibacakan pada momen tersebut, pada acara tersebut adalah sangat tepat. Mengapa demikian? Sebelum saya menjawabnya, untuk itu mari kita saksikan sejenak cuplikan dari video tersebut. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. There is a river whose streams shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her just at the break of dawn. The nations raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Come behold the works of the Lord, who has made desolations in the earth. He makes wars cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariot in fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Seperti yang tadi saya utarakan bahwa pemilihan Kitab Mazmur pasal 46 ini tepat untuk dibacakan ketika orang mengenang suatu tragedi dan di saat orang mengalami masa yang tidak mudah. Sebab Mazmur 46 ini digubah dengan latar belakang masa sukar yang melanda umat manusia. Masa sukar yang digambarkan seperti badai yang menggoncangkan bumi dan yang membuat lautan bergelora. Itu sebabnya Mazmur ini sangatlah tepat untuk menjadi perhatian kita bersama di saat kita sedang memasuki suatu tatanan kehidupan yang baru, di mana kita memerlukan adaptasi kebiasaan baru atau yang lazim disebut sebagai era new normal. Masa perubahan, masa pergolakan, masa depan yang serasa seakan-akan tidak menentu, masa badai, masa lautan kehidupan yang sedang bergelora. Nah, di tengah suasana kelam tersebut ada satu hal yang perlu kita catat, yaitu bahwa Kitab Mazmur pasal 46 ini disertai dengan notasi musik yang di dalam bahasa Indonesia ditulis dengan kata Selah. Kata Selah ini ditaruh di akhir ayat 4, 8,
dan 12. Kata ini tidak dibaca, tetapi perlu dilakukan. Jadi apa itu Selah? Arti yang sederhana dari kata Selah adalah berhenti sejenak. Atau kalau di dalam notasi musik biasa disebut sebagai pause. Berhenti sejenak dengan tujuan memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan apa yang baru saja dinyanyikan. Dengan kata lain, notasi lagu Selah ini artinya menunjukkan bahwa di tengah-tengah riuh rendahnya alunan suara musik dan nyanyian, ketika tiba pada notasi Selah ini, maka semua orang, baik mereka yang memainkan alat musik, mereka yang memainkan berbagai macam ornamen alat musik, mereka yang menyanyi, bahkan juga termasuk mereka yang mendengarkan, harus berhenti sejenak. Berhenti sejenak dari apa yang sedang mereka lakukan, dengan maksud untuk meredakan hati dan pikiran, serta memberi kesempatan mereka untuk merenung. Apabila hal ini diterapkan di tengah riuh rendahnya suara yang simpang siur oleh karena wabah yang sedang terjadi saat ini, baik itu riuh rendah karena suara di dalam hati dan pikiran kita, maupun suara di media sosial atau suara dari orang lain, maka kata Selah ini adalah bahwa semua suara-suara itu harus mereda, harus berhenti. Suara simpang siur seperti resesi ekonomi yang sedang mengancam dunia, suara simpang siur seperti krisis sosial dan politik yang sedang mengancam banyak negara, suara simpang siur karena ketidakberdayaan orang di dalam menghadapi wabah pandemi yang tak kunjung berakhir ini, semuanya itu harus mereda dan digantikan dengan keheningan, keteduhan. Mereda dan digantikan dengan kedamaian yang bersumber dari Allah. Bukankah hal itu sangat penting di dalam perjalanan kehidupan kita di masa sekarang? Bukankah itu sangat kita perlukan di saat kita menjalani kehidupan keseharian kita, yaitu Selah, hening, teduh, damai walau di tengah badai. Selah, istirahat sejenak agar kita memiliki kekuatan yang baru untuk meneruskan aktivitas keseharian kita. Selah, pause, keteduhan yang kita perlukan di dalam kita menjalani era baru yang terjadi saat ini. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46, Allah menjanjikan damai bagi kehidupan kita. Selah, keteduhan di tengah badai. Damai di tengah badai. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan kitab Mazmur pasal 46, terutama ayat 1 sampai dengan ayat 4 dan ayat 11 dan 12. Di situ kita akan temukan di dalam ayat yang kedua dan ayat yang keempat, digambarkan arti dari keteduhan atau damai di tengah badai. Dan di dalam ayat yang ke-11 dan 12, dijelaskan apa yang harus menjadi sikap hati kita bila kita ingin mengalami damai yang Tuhan janjikan di dalam ayat yang kedua dan ayat sampai dengan ayat yang keempat. Untuk itu, mari kita lihat dan saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mazmur 46 ayat 1 sampai 4 dan ayat 11 dan 12. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian.
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Di dalam ayat yang 11 ini dijelaskan tentang apa yang kita perlukan agar kita mengalami damai. Atau yang diistilahkan di dalam ayat yang ketiga sebagai kita tidak akan takut walaupun keadaan di sekitar kita sedang bergelora dan bergoncang. Kalimat kunci terdapat di dalam ayat yang ke-11 ini, yaitu diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saya ulangi. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kalimat kunci ini akan kita pelajari di sepanjang bulan ini, agar semua yang Tuhan janjikan, yaitu di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, yaitu ketenangan, keteduhan, damai di tengah-tengah badai itu benar-benar akan kita rasakan dan kita alami di dalam kehidupan kita. Dimulai dari perintah Tuhan, yaitu diamlah. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Sedangkan perintah yang berikutnya, yaitu ketahuilah bahwa akulah Allah. Itu akan kita pelajari di minggu-minggu berikutnya di sepanjang bulan ini. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan menyuruh umatnya untuk bersikap diam di tengah badai? Mengapa Tuhan memerintahkan di tengah-tengah gelora itu, memerintahkan kepada umatnya untuk diam? Setidaknya ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah karena diam merupakan ungkapan iman kita kepada Allah. Kata diam atau be still di dalam bahasa Inggrisnya atau rapa di dalam bahasa Ibrani, artinya antara lain adalah be quiet, berdiam diri, dan to let go atau menyerah. Hanya apabila kita mempercayai siapa Allah kita yang sebenarnya, barulah kita akan dapat berdiam diri dan menyerah di hadapannya. Itulah sikap percaya atau iman yang tidak terlepas dari pengenalan akan siapa Allah yang sesungguhnya dan sebetulnya siapa diri kita yang sebenarnya. Seringkali orang tidak mengenal keterbatasan dirinya, seringkali orang tidak memahami bahwa dirinya itu terbatas, dan di saat yang sama dia tidak mempercayai ketidakterbatasan Allah. Sebagai akibat bukannya yang bersangkutan berdiam diri di hadapan Allah, namun di dalam banyak prakteknya yang bersangkutan seringkali menceramai Allah melalui doa yang dia ucapkan. Sehingga seakan-akan Allah itu tidak tahu apa yang harus Allah kerjakan. Dan sepertinya kita lebih tahu daripada Allah sehingga kita harus memberitahu Allah apa yang harus dia lakukan. Bukankah bukankah doa-doa kita kepada Tuhan pada umumnya seperti itu? Itu ibaratnya seperti mengajari bebek berenang. Bebek itu tidak usah diajari berenang karena bebek itu sudah tahu bagaimana caranya berenang. Dan bukankah doa-doa kita kepada Tuhan
Seringkali seperti itu, mengajari Tuhan, memberitahu Tuhan apa yang harus dia lakukan. Sepertinya kita lebih tahu cara untuk menolong diri kita, caranya begini, dan begitu. Kalau kita ungkapkan itu semua kepada Allah, apa mungkin Allah itu menanggapi doa kita seperti itu dengan Allah itu berkata, oh ya, wah aku baru tahu nih apa yang harus aku lakukan. Terima kasih ya untuk cara-cara yang engkau informasikan. Terima kasih untuk nasihatmu. Kalau engkau tidak memberitahu diriku, maka aku tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan persoalanmu. Apakah Allah kira-kira akan menjawab seperti itu? Tentu tidak. Tentu tidak. Kalau Tuhan atau Allah itu menjawab seperti itu, berarti dia bukan pribadi yang maha tahu dan maha kuasa. Yang benar adalah Allah itu pribadi yang maha tahu dan maha kuasa. Dia tahu apa yang menjadi persoalan hidup kita, dan dia juga tahu bagaimana dia menyelesaikan, bagaimana dia berkarya untuk menyelesaikan masalah kehidupan kita. Itu sebabnya Allah tidak pernah terkejut. Allah tidak pernah bingung. Allah tidak pernah panik. Kalau kita mengutarakan persoalan hidup kita, dia tidak pernah bingung dan panik. Karena dia pribadi yang maha tahu dan maha kuasa. Jadi sebaliknya daripada kita menceramai Allah, dengan anggapan bahwa kita lebih tahu daripada dia, yang perlu kita lakukan, seperti yang tadi firman yang kita baca, yaitu apa? Diam. Diam bukan berarti dalam arti bersikap tidak peduli, diam bukan berarti juga kita bersikap pasif, namun diam di dalam arti berserah, menyerah kepada Allah karena kita percaya kepada Dia. Diam bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa, namun dalam setiap tindakan yang kita lakukan didasari dengan sikap berserah kepada Allah karena kita mempercayai Dia. Alasan yang kedua, mengapa Allah memerintahkan kita untuk diam di tengah badai, yaitu karena diam itu merupakan syarat untuk kita bisa mendengar suara Allah. Tanpa kita berdiam diri, be quiet di hadapan Allah, maka kita tidak akan bisa mendengar suaranya dengan jelas. Sama seperti kalau misalnya sementara saya berbicara kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari seperti sekarang ini, dan kemudian di saat yang sama di tempat di mana Bapak, Ibu, Saudara berada, Anda berada dalam lingkungan yang sangat ribut, volume suara di sekitar Anda itu sangat keras, tentu sukar bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mendengar suara saya dengan jelas. Suara berisik di lingkungan Anda itu bisa mengalihkan perhatian Anda kepada suara saya. Suara berisik tersebut merupakan distraction atau pengganggu yang mengalihkan perhatian kita. Nah, di dalam mendengar tuntunan Tuhan, tuntunan yang sangat kita perlukan di dalam kita menjalani hidup ini, suara berisik itu kadang-kadang bukan hanya dihasilkan dari lingkungan di sekitar kita, tetapi suara berisik itu kadang juga muncul dari dalam hati kita, dari dalam pikiran kita, dari dalam benak kita. Suara yang bersumber dari rasa kegelisahan di dalam jiwa kita. Suara yang terus berbicara di dalam pikiran kita dan membuat kita jadi ragu apakah Allah itu bisa dipercaya atau tidak. Suara yang seringkali berkecamuk di pikiran kita. Bukankah kita pernah mengalami hal seperti itu? Nah, semua suara itu akan membuat kita sukar, tidak peka untuk mengenali suara Tuhan. Sehingga kita tidak bisa mengenal isi hati Tuhan, pikiran Tuhan, tuntunan Tuhan, dan tindakan-tindakan yang Dia akan lakukan di dalam hidup kita.
Oleh karena itu di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang ke-11 tadi, dikatakan demikian, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadi kalau kita tidak tahu bagaimana untuk berdiam diri di hadapan Allah, maka kita tidak akan dapat mengenal suaranya yang ia tunjukkan melalui karyanya di antara bangsa-bangsa. Suara di dalam karyanya yang membuat dia ditinggikan, dimuliakan di antara bangsa-bangsa. Namun sebaliknya juga apabila kita tahu bagaimana kita berdiam diri di hadapan Allah, kita akan bisa mengenal siapa Allah kita yang sesungguhnya. Sehingga sebagai akibatnya, sebesar apapun badai topan kehidupan yang sedang kita hadapi, kita akan dapat berkata bersama dengan pemazmur yang seperti yang tadi kita baca, yaitu di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Berkata demikian, sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kita tidak merasa takut, karena kita tahu siapa Allah kita yang sesungguhnya. Seperti yang ditulis di dalam ayat yang kedua dari kitab Mazmur pasal 46 tadi, yaitu Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi sela atau berdiam diri merupakan ungkapan iman kita kepada Allah dan merupakan syarat untuk kita dapat mendengar suara Allah, mengenali kehadirannya yang membawa damai di tengah badai, dan kita bisa merasakan kedekatan kita kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, di dalam keheningan dengan berdiam diri, kita dapat menyadari kehadiran Allah dan merasakan kedekatannya, sehingga kita dapat mendengar tuntunan Tuhan yang sangat kita perlukan di dalam menjalani hidup yang serba tidak pasti ini. Nah, sekarang bagaimana kita dapat berdiam diri di hadapan Allah? Sedangkan bagi kebanyakan orang, ada yang terbiasa hidup di dalam lingkungan yang selalu ramai, riuh rendah, penuh dengan suara. Sehingga akibatnya kalau yang bersangkutan itu diajak untuk berdiam diri dalam situasi yang hening, justru akan membuat hatinya merasa gelisah, tidak tenang. Tidaklah mengherankan apabila banyak rumah tangga yang menghidupkan pesawat televisi tanpa ada orang yang menontonnya. Mengapa pesawat televisi itu dihidupkan walaupun tidak ditonton? Sebab kalau pesawat televisi itu dimatikan, tidak dihidupkan, orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut akan merasa ada sesuatu yang kurang sepertinya. Karena dia sudah terbiasa dengan suara yang riuh rendah. Demikian pula dalam ibadah. Banyak orang tidak tahan untuk berada di dalam keheningan lebih dari 1 menit. Bahkan doa dalam keheningan pun harus diberi latar belakang musik yang lembut karena mereka tidak tahan terhadap kesunyian. Karena di dalam keheningan dan kesunyian itu membuat pikiran orang mudah untuk mengembara kemana-mana. Padahal Tuhan memerintahkan untuk kita berdiam diri atau sela. Oleh karena itu di sepanjang bulan ini kita akan belajar langkah-langkah praktis tentang bagaimana kita dapat mempraktekkan sela ini. Langkah-langkah praktis untuk meneduhkan hati, menengadahkan jiwa, dan
mengenali suara Tuhan, sehingga kita dapat mendengar tuntunan Tuhan, kita dapat mengenal siapa Allah yang sesungguhnya, seperti yang Dia sendiri katakan di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-11 tadi. Sehingga dengan demikian kita dapat melewati masa yang tidak mudah ini dengan kekuatan dan damai yang datang dari Allah sendiri. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengambil bagian bersama di dalam perjamuan kudus, untuk mengingat kasih dan kesetiaan Tuhan Yesus Kristus yang telah Dia tunjukkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari mempersiapkan roti dan anggur agar kita dapat bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita angkat roti di tangan kita, dan saya akan membacakan ayat firman Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami percaya bahwa roti ini melambangkan persekutuan dengan tubuh-Mu. Engkau yang rela memberikan tubuh-Mu menggantikan kami, sehingga melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Engkau menanggung segala dosa dan hukuman dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kami, tetapi Engkau rela menggantikannya bagi kami. Biar melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan Tuhan, bahwa tubuh ini telah ditebus. Tubuh ini bukanlah milik kami sendiri. Tubuh ini telah ditebus dari dosa dan hukuman dosa melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sehingga di dalam kami menjalani sisa kehidupan ini, kami mau Tuhan membawa dan memelihara serta menjaga tubuh ini sebagai tempat bait suci-Mu, tempat di mana Roh-Mu diam di dalam kami. Dan melalui tubuh jasmani kami, nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mengakui bahwa cawan ini, anggur ini melambangkan persekutuan dengan darah-Mu yang kudus. Darah yang telah tercurah menjadi tebusan bagi dosa-dosa kami. Darah yang suci, yang mahal, yang sanggup menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang tak terbatas itu. Kami bersyukur Tuhan, karena di dalam kasih-Mu Engkau rela untuk menebus dosa kami, menebus kejahatan kami, menyucikan kami, sehingga hidup kami yang telah ditebus ini dipulihkan kembali, sehingga kami dapat menjalin relasi yang semakin intim dan semakin indah dengan-Mu. Mari kita minum bersama-sama
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebentar lagi ibadah online kita akan segera berakhir. Namun saya percaya ibadah kita yang sejati dengan Tuhan tidak akan pernah berakhir. Karena ibadah yang sejati itu adalah relasi kita secara pribadi dengan Tuhan. Dan itu tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak bisa dibatasi oleh tempat, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Hadir. Mari kita akhiri ibadah online ini dengan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami, walaupun kehidupan yang kami jalani seolah-olah sepertinya hidup di dalam badai topan kehidupan yang tidak pernah mereda, tetapi sesungguhnya di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Engkau tetap hadir di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, tolong dan ajari kami untuk kami bisa berdiam diri dan mendengarkan suara-Mu, berdiam diri dan peka akan tuntunan-Mu, karena hanya di dalam tuntunan-Mu Tuhan, kami dapat melewati masa yang tidak mudah ini dan mengakhirinya di dalam kemenangan. Hamba berdoa, turunkanlah berkat-Mu atas setiap umat-Mu, berkat damai sejahtera, walaupun kami di tengah badai sekalipun, berkat tuntunan dan penyertaan Tuhan di tengah kekelaman dan kegelapan, sehingga kami tidak akan tersesat. Berkat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan menyertai kehidupan setiap umat-Mu, sehingga di dalam musim kehidupan apapun, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan mereka alami dan mereka rasakan di dalam keseharian mereka.
Turunlah kiranya berkat atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.